Selamat datang kembali di cerita horor Yuda. Cerita horor dengan konsep audio tanpa visual. Baiklah, di cerita kali ini saya akan menceritakan tentang petugas rumah sakit. Jadi petugas rumah sakit ini namanya Yudi. Dia belum lama bekerja di rumah sakit tersebut menjadi sebuah security. Umur Yudi kurang lebih masih di 30 tahun ya. 30 tahun. Jadi begini ceritanya. Pada waktu itu hari Kamis, Yudi siap-siap untuk berangkat kerja. Kebetulan pada hari Kamis Yudi mendapat giliran shift malam. Sebelum berangkat kerja, tiba-tiba handphone berbunyi. Ada pesan masuk dari Maya. Maya bilang, sampai kapanpun saya tidak akan terima ditinggal nikah oleh dirimu, Yud. Tapi seperti biasa, Yudi menghiraukan pesan-pesan dari Maya karena Yudi tahu bahwa Maya selalu mengancam dia, selalu memberikan teror karena cinta Maya kepada Yudi ditolak oleh Yudi. Kemarahan Maya memuncak ketika mendapat informasi Yudi menikah. Tapi Yudi juga punya alasan kenapa dia meninggalkan Maya dan menikah dengan orang lain. Jadi alasan Yudi, Maya itu mempunyai sifat yang sangat buruk, mau mengatur, tidak mau diatur, egois, marah-marah terus, dan itu sangat membuat Yudi tidak nyaman. Sampai akhirnya Yudi memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Maya dan Yudi menikah dengan orang lain. Disitulah Maya sangat tidak terima. Oke, kita lupakan dulu. Akhirnya Yudi berangkat kerja. Seperti biasa, dia berangkat berdua dengan temannya, yaitu Pak Mulya. Pada malam itu atau pada sore itu ketika Yudi berangkat kerja, Yudi tidak merasakan hal-hal yang aneh ya. Maksudnya, tapi dia masih sedikit terganggu dengan pesan singkat yang dikirimkan oleh Maya tadi. Ya sudah, Yudi sampailah di rumah sakit. Seperti biasa, absen dan lain sebagainya. Tiba-tiba sekitar pukul 9 malam, rumah sakit sudah mulai sepi. Datang satu mobil jenazah masuk rumah sakit tersebut. Yudi pun sigap melakukan tugasnya, membuka pintu dan lain sebagainya karena Yudi seorang security. Petugas mobil jenazah mengeluarkan jenazah dari dalam mobil, masuk menuju dalam rumah sakit. Yudi bertanya kepada salah satu kru mobil jenazah tersebut, "Pak,
Itu jenazah korban apa? Petugas mobil jenazah menjelaskan, oh itu pak, itu ada seorang wanita yang bunuh diri tadi pada saat maghrib. Dia menggantungkan lehernya dengan memegang kertas. Saya tidak terima. Yudi kaget. Loh, namanya siapa pak jenazah itu? Kalau nggak salah namanya Maya pak. Yudi semakin kaget ketika mendengar nama Maya. Yudi kembali bertanya, Maya yang ada di kampung saya pak? Kembali lagi Yudi dikagetkan dengan jawaban kru mobil jenazah. Iya pak, Maya yang satu kampung sama bapak. Yudi diam dan bergegas pergi. Yudi bergegas pergi ke kamar mandi untuk menghela nafas dan membasuh mukanya. Seakan Yudi gak percaya, gak mungkin itu Maya. Sampai akhirnya Yudi dipanggil rekannya untuk membantu mengantarkan jenazah tersebut ke kamar jenazah, karena harus menunggu pihak polisi datang untuk melakukan otopsi dan lain sebagainya. Yudi mengantar para kru untuk membawa jenazah tersebut masuk ke kamar jenazah. Sampai akhirnya Yudi penasaran dan meminta izin kepada kru pengantar jenazah untuk melihat wajah si korban. Sebetulnya para kru bertanya, loh, kenapa Pak Yudi ingin melihat si korban? Yudi pun sebetulnya bingung mau jawab apa. Tapi akhirnya Yudi menjawab, ini Pak, ini kan sebetulnya korban satu kampung sama saya. Dan saya sebetulnya kenal sama sosok korban tersebut. Saya cuma ingin memastikan apakah korban itu benar-benar yang saya kenal atau tidak. Baiklah, kata para kru. Baik Pak, saya buka sebentar ya. Kantong jenazah pun dibuka secara perlahan sampai muka si korban atau Maya itu terlihat jelas. Yudi sangat kaget. Apa yang dilihat oleh Yudi adalah mayat Maya yang selama ini selalu menteror dia dengan pesan-pesan singkat. Mayat Maya terlihat pucat dengan mata melotot dan mulut yang menganga. Semakin Yudi melihat mayat tersebut, semakin Yudi ingat semua pesan-pesan singkat yang Maya selalu kirimkan ke Yudi. Saya tidak terima. Sampai kapanpun saya akan terus mengganggu kamu, Yud. Di situ Yudi kembali terdiam dan berkata lagi kepada para kru, baik Pak,
sudah, betul ini adalah teman saya. Para kru pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Yudi menjadi yang terakhir karena harus menutup kamar jenazah. Tiba-tiba Yudi merasa ada yang aneh. Baru saja beberapa detik teman-teman kru berada bersama Yudi. Ketika Yudi akan mengunci kamar jenazah, semua teman-teman kru sudah tidak ada. Yudi bingung, kemana perginya orang-orang itu? Cepat sekali hilangnya. Tapi ya sudahlah, karena Yudi sebagai seorang security, dia harus berani dengan apapun situasinya. Padahal dia sangat takut sekali pada saat itu. Entah apa yang ada di perasaan Yudi pada saat itu. Takut, bingung, bersalah, atau apapun. Sampai akhirnya ketika Yudi mau meninggalkan kamar jenazah, ada suara yang sangat jelas yang Yudi dengar. Yudi, Yudi. Yudi mengenali suara tersebut. Itu adalah suara Maya. Yudi diam dan merinding. Ingin sekali rasanya Yudi pergi lari sejauh mungkin meninggalkan kamar jenazah tersebut. Tapi kaki Yudi terasa tidak bisa digerakkan dan terpaku di depan pintu jenazah itu. Suara itu kembali memanggil, Yudi, Yudi. Sampai akhirnya Yudi dikagetkan oleh salah satu rekan kerjanya. Yud, jangan bengong di sini. Loh Pak, astagfirullahaladzim. Terima kasih Pak. Kenapa kok kamu kayaknya ketakutan sekali? Iya Pak, tadi saya mendengar sesuatu atau suara yang aneh di dalam kamar jenazah. Itu hanya halusinasi kamu. Ya udah, saya duluan ya. Baik Pak, terima kasih. Yudi segera mengunci kamar jenazah tersebut dan pergi meninggalkan kamar jenazah itu, melewati lorong rumah sakit yang sepi pada saat itu. Tapi Yudi dihantui perasaan ketakutan. Sampai akhirnya Yudi kembali ke dalam toilet untuk menghela nafas dan membasuh kembali mukanya. Dia tidak habis pikir dan dia tidak menyangka kenapa Maya sampai tega bunuh diri. Apakah ini semua gara-gara Yudi? Yudi bingung, bertanya, dan lain sebagainya. Sampai tiba-tiba suara pintu kamar mandi terdengar ada yang membuka. Yudi berpikir akan ada orang masuk. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa yang masuk kamar mandi tersebut. Yudi semakin bingung. Suara pintu itu harusnya ada orang yang masuk ke dalam sini. Tapi kenapa tidak ada?
Yudi segera bergegas pergi dari kamar mandi tersebut. Tapi tiba-tiba pintu kamar mandi tidak bisa dibuka, seperti terkunci. Mungkin seperti film-film horor yang ada di film, pintu kamar mandi terkunci, lampu berkedip, dan suasana berubah. Semua menjadi mencekam sampai mata Yudi tertuju pada salah satu sudut. Di situ mulai terlihat sosok wanita, Maya. Yudi terkaget, bengong, dan tidak percaya apa yang dia lihat, yaitu Maya. Maya ada di depan Yudi dan bilang, "Aku akan terus ada untuk menghantuimu." Brak! Yudi pingsan. Sampai akhirnya Yudi tersadar keesokan harinya. Jadi Yudi pingsan sepanjang malam. Seperti itu kisahnya, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor Yuda episode 7. Sampai ketemu di cerita horor Yuda berikutnya. Assalamualaikum wabarakatuh.